Daripada scroll TikTok, mending scroll Scopus. Itu mungkin terlihat wow, bagaimana mungkin gitu ya. Apalagi kita Gen Z seperti ini kan, itu tidak terelakkan dari scroll TikTok gitu kan. Betul tentunya. Setelah aku lulus S1 begitu, dan aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, ternyata berbicara atau bertukar pikiran dengan seseorang yang memiliki background atau latar belakang organisasi dan juga pengalaman yang mumpuni, ternyata dia memiliki pola pikir, berpikir kritis, pola komunikasi serta public speaking yang lebih bagus, bahkan sangat bagus dibandingkan dengan mahasiswa kupu-kupu saja gitu. Halo, apa kabar Sobat Bastin? Selamat datang di Himpropcast, tempat dimana kita bakalan ngobrolin hal-hal seru, inspiratif, dan pastinya gak biasa. Nah, kenalin, aku Sekar Puput Fitria yang bakalan nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kali ini kita ada satu topik nih yang bikin kamu gak sabar buat dengerin. Tapi sebelum itu, jangan lupa kamu bisa dengerin kita kapan saja dan di mana saja dengan vibe yang pastinya sangat seru. Nah, tanpa menunggu lama lagi, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Nah, kira-kira penasaran gak sih siapa sih bintang tamunya? Halo Kak Puput, perkenalkan nama aku Duyana. Aku juga merupakan alumni S1 dan juga S2 di Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. Dan kebetulan juga aku juga alumni dari Himpropsi, yang lebih tepatnya lagi dulu sempat di Himpropsi selama 2 periode sebagai staf bendahara. Wow, keren banget ya dulunya ikut bergabung dalam Himpropsi, sekarang jadi tamu undangannya Kak Duyana. Luar biasa, lebih tepatnya sharing-sharing aja sih ya. Oke, siap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tips dan memahami pentingnya mengasah skill dan memiliki rasa percaya diri. Nah, dilihat dari CV-nya nih ya Kak Diana ya, itu penuh banget ya Kak prestasinya. Kalau dibilang penuh, sebenarnya nggak penuh ya, karena masih banyak banget teman-teman di luar sana yang punya prestasi yang bener-bener luar biasa begitu ya. Karena kalau dari aku sendiri, sejujur-jujurnya dulu itu aku waktu S1 itu masih suka berada di zona nyaman dan belum mau bisa mengembangkan diri gitu. Nah, oleh karena itu aku baru mau mengembangkan diri itu ketika baru lulus S1 begitu. Oke. Dari CV-nya itu ya Kak, kira-kira boleh gak sih di spill gitu prestasi apa sih yang udah diraih gitu? Kalau dari segi prestasi mungkin ya, dulu waktu baru lulus S1 2023 aku sempat ikut kompetisi Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah di situ itu alhamdulillah bisa lolos sebagai 10 besar dan juga bisa menjadi juara favorit di Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian juga kemarin sempat menjadi second winner International Paper Competition di University Malaya, Malaysia. Oke, keren banget ya, berarti ikut Duta Bahasa Jawa Tengah. Oke, kira-kira boleh nggak sih Mbak diceritain sedikit kenapa dulu milih PBSI dan apa sih yang menginspirasi Mbak Duyana buat memilih jurusan itu? Oke, jadi untuk memilih pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UNS ini berawal dari background kedua orang tua. Karena kebetulan juga kedua orang tua aku tuh kebetulan pengajar, menggeluti dunia akademik begitu ya. Terutama juga dari bapak itu dulunya di pendidikan bahasa Indonesia. Jadi memang sedari kecil itu memang sudah dilatih untuk menulis puisi, menulis cerpen. Jadi dari SD sudah sering ikut lomba menulis puisi, menulis cerpen, dan juga sering untuk mengikuti lomba pidato begitu. Yang secara nggak langsung itu juga bisa meningkatkan kemampuan public speaking atau bicara publik. Nah, kemudian saat memasuki SMP begitu, aku juga sempat mengikuti seleksi menulis puisi antologi puisi nasional bersama pelajar lainnya dengan judul Menolak Korupsi Jilid 3 bersama dengan sastrawan Sosiawan Leak waktu itu. Dan alhamdulillah lolos seleksi dan juga bisa menerbitkan antologi puisi pertama dengan para pelajar Indonesia lainnya di tahun 2013. Udah cukup lama memang.
Dan kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya dulu waktu SMP, karena kan aku itu kebetulan berasal dari desa begitu ya. Dan untuk akses transportasinya itu masih sangat terbatas. Bahkan sampai sekarang, satu-satunya alat transportasi umum di desaku itu menggunakan bak terbuka. Kak Puput tahu bak terbuka? Bak terbuka L300 yang buat biasanya untuk angkut barang gitu. Oh iya tahu. Nah itu sampai sekarang pun di daerahku itu menggunakan itu satu-satunya transportasi umum. Jadi jarak antara rumah ke SMP itu 13 km ditempuh menggunakan bak terbuka itu. Nah jadi gak sedikit bahkan banyak dari teman-teman yang bilang kalau misal saya itu kayak kambing embe gitu ya, karena dari daerah-daerah saya juga banyak teman juga kan itu, jadi sering dibilang embe gitu. Nah ketika itu namanya jarak SMP, pernah sebenarnya merasa minder dan bahkan itu menurunkan semangat belajar gitu ya. Jadi waktu SMP itu sempat down dan sempat menduduki peringkat yang lumayan ke bawah banget gitu Kak Puput. Nah di situ saya kurang menyadari lah apa sih pentingnya belajar. Kemudian saya masuk SMA, kemudian diterima di salah satu SMA favorit di Banyumas. Nah karena tercipta dari lingkungan di sana itu siswa-siswa yang gemar belajar, jadi saya ikut untuk ingin belajar juga. Nah kebetulan dari situ menjadi sebuah habit atau kebiasaan bagi saya untuk belajar. Jadi dulu waktu SMA, kebetulan saya masuk jurusan bahasa juga karena mungkin sudah mempunyai minat dari dulu gitu ya. Akhirnya masuk SMA jurusan bahasa dan saya seneng untuk belajar itu seneng. Jadi belajar itu dari pagi sampai malam. Jadi pagi belajar itu untuk ngerangkum materi yang mau dipelajari, kemudian sekolah, selesai sekolah pulang les. Nah selesai les itu les sampai 8:30 malam. Kemudian pagi hari saya ngerangkum lagi, itu setiap hari diulangi. Jadi kalau ada pelajaran yang susah diulang lagi sampai benar-benar bisa gitu ya. Nah saat itu juga aku punya target nih, namanya kan dulu waktu tahun 2019 itu namanya SNMPTN. Nah jadi ada target pengen nih lolos SNMPTN gitu. Jadi salah satunya bisa ditempuh dengan belajar itu. Alhamdulillah karena memang pengen masuk jurusan bahasa dan berlatar belakang pendidik gitu ya, pendidikan, jadi mau masuk ke pendidikan bahasa Indonesia. Tetapi pada waktu itu pendidikan bahasa Indonesia yang aku mau itu di kampus sebelah, di provinsi sebelah. Tapi karena ada saran dari salah satu guru lesku, katanya pendidikan bahasa Indonesia di UNS lebih bagus loh gitu. Akhirnya aku berusaha coba deh mau masuk UNS gitu. Tulislah pilihan pertama, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UNS. Alhamdulillah diterima di sini dan sangat bersyukur ya, karena alhamdulillah pendidikan bahasa Indonesia UNS ini sudah terakreditasi unggul dan juga sudah terakreditasi internasional begitu. Wow, keren banget ya Kak. Perjalanannya panjang banget tadi di sela keterbatasan transportasi, tapi Kak Diana masih punya semangat yang tinggi untuk bisa berprestasi. Nah, setelah masuk PBS ini ya Kak, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang berkesan menurut Kak Diana, dan ada nggak sih momen yang bikin cara pandang Kak Diana itu berubah tentang karir di masa depan begitu? Oke. Berbicara tentang momen yang mengubah pemikiran, itu tentunya banyak sekali ya selama kuliah gitu. Nah, kalau dari aku sendiri selama berkuliah di Pendidikan Bahasa Indonesia UNS, itu momen yang paling mengesankan itu adalah dosen-dosennya yang sangat luar biasa. Mungkin kita sering ya mendengar kalau misal dosen-dosen di luar kampus kita itu ada banyak mahasiswa yang sering bilang kalau dosen itu menyusahkan mahasiswanya, dosen ini susah ditemui begitu. Tapi realitanya ketika kuliah di sini, aku itu merasa dosen itu justru sangat membantu mahasiswa. Bahkan ketika dalam penyusunan skripsi maupun tesis kemarin, banyak banget pembimbing itu sangat mengayomi. Bahkan ketika aku sempat nggak bimbingan selama 1 bulan atau mungkin berapa minggu, udah pasti ditelepon, dicari gitu. Halo Mbak, kok nggak bimbingan sih gitu? Udah sampai mana? Besok seminar proposal ya, besok seminar hasil gitu. Udah pasti. Dosennya justru yang malah nge-reach out duluan mahasiswanya gitu. Dan
banyak banget pengalaman berharga yang saya dapatkan dari dosen-dosen di UNS. Saya sangat ingat betul dengan kata-kata pembimbing saya, itu waktu itu bilang kalau, Mbak, kamu itu kalau nulis artikel ilmiah itu jangan merasa kalau tulisanmu itu udah paling bagus. Kamu itu harus banyak baca dulu, banyak referensi, banyak baca referensi. Bahkan pembimbingku tuh bilang, kalau daripada scroll-scroll TikTok, mending scroll-scroll Scopus. Wow. Itu mungkin terlihat, wow, bagaimana mungkin gitu ya. Apalagi kita Gen Z seperti ini kan, itu tidak terelakkan dari scroll-scroll TikTok gitu kan. Betul tentunya. Tapi karena memang aku juga di S2 kemarin itu pakai beasiswa Scopus, ya kan, yang mengharuskan aku harus terbit Scopus nih nanti gitu, harus terbitin Scopus. Kalau misal nggak terbitin Scopus ya nanti nggak lulus gitu kan. Jadi karena adanya pressure ya, tekanan itu ya mau nggak mau harus bener. Ternyata bener kata pembimbingku, kalau kita mau nulis sebuah artikel ilmiah atau nulis apapun itu harus banyak baca referensi. Dan jangan merasa kalau artikel atau tulisan yang kita tulis itu paling bagus. Karena sebelum kita compare dengan tulisan yang lain, itu pasti udah ngerasa, ih ternyata jelek banget ya tulisanku gitu ya. Jadi memang harus banyak membaca, banyak-banyak referensi kayak gitu loh. Jadi memang selama berkuliah di UNS itu momen-momennya tuh sungguh luar biasa, yang bisa membangun pola pikir ya, tentunya juga bisa membangun semangat kita untuk terus belajar karena dosen-dosennya tuh sangat mendukung progres kita kayak gitu. Oke, dari apa yang udah disampaikan sama Mbak Dwiana tadi bisa kita tangkap ya teman-teman, bahwa omongan orang lain yang ada di luar itu belum tentu sama dengan keadaan nyata di kampus sekarang ini teman-teman. Nah, tapi ya Mbak ya, di era sekarang ini masih banyak mahasiswa itu yang memilih jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Nah, kira-kira menurut Mbak Dwiana itu worth it gak sih jadi mahasiswa kupu-kupu? Oke. Berbicara mengenai mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang itu seperti tadi ya, fun fact dulu itu aku waktu S1 itu aku juga merupakan bagian dari mahasiswa kupu-kupu itu sendiri. Karena memang masih seneng berada di zona nyaman, itu seneng gitu loh. Tapi sebenarnya untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu worth it atau enggak, itu ada plus minusnya sendiri. Sebagai mahasiswa kupu-kupu sebenarnya memiliki banyak potensi atau memiliki banyak kesempatan untuk bisa mengerjakan skripsi itu menjadi lebih cepat, asalkan ada niatnya. Tetapi setelah aku lulus S1 begitu, dan aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, ternyata berbicara atau bertukar pikiran dengan seseorang yang memiliki background atau latar belakang organisasi dan juga pengalaman yang mumpuni, ternyata dia memiliki pola pikir, berpikir kritis, pola komunikasi serta public speaking yang lebih bagus, bahkan sangat bagus dibandingkan dengan mahasiswa kupu-kupu saja gitu. Jadi menurut aku sebagai mahasiswa ya jangan kupu-kupu amat lah ya gitu. Jadi harus balance antara perkuliahan, antara mungkin tugas akhir skripsi yang harus tetap dikerjakan, dan juga dengan mengasah pengalaman maupun skill selama berkuliah. Karena kan seperti yang kita tahu begitu, di dunia sekarang itu kan mencari pekerjaan itu cukup susah. Betul. Dan di situ juga kualifikasinya yang luar biasa, Masya Allah begitu ya. Udah banyak banget deretan kualifikasi yang harus dipenuhi gitu. Nah, salah satu hal yang bisa untuk memenuhi kualifikasi itu kan salah satunya ada kemampuan public speaking, kemampuan berbahasa Inggris begitu ya, kemampuan untuk berbahasa asing begitu. Nah, tentunya itu harus diasah. Jadi kalau menurut pendapatku sendiri itu ya harus balance antara pengerjaan tugas kuliah atau juga organisasi. Jadi kalau udah balance ya kita bisa mendapatkan skill dari luar perkuliahan, dan tugas di perkuliahan juga akan tetap bisa kehandle gitu. Oke, berarti kuncinya adalah balance ya Mbak. Yeah. Balance antara tugas di perkuliahan dan juga kegiatan di luar. Iya, betul. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak kita itu disarankan untuk ikut organisasi dan juga mengasah skill selama kuliah?
adakah manfaat jangka panjangnya menurut Mbak Dwiana? Oke. Mengasah skill dan juga pengalaman selama kuliah itu tentunya sangat penting ya. Manfaatnya juga sangat banyak karena ketika kita berorganisasi itu kan secara tidak langsung juga ada momen di mana kita harus mengungkapkan pendapat begitu. Nah, di situ di momen mengungkapkan pendapat itu tentunya kita juga kita tuh harus berpikir kritis, harus meningkatkan komunikasi juga yang secara tidak langsung bisa meningkatkan kualitas atau kemampuan public speaking kita. Nah, itu yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk sebagai mahasiswa kita juga harus mengasah skill serta pengalaman. Jadi jangan cuma mentang-mentang kuliah begitu ya. Ya pokoknya aku mau kuliah aja, nggak mau ngebangin yang lain gitu. Ya oke sih, tapi harus adalah pengembangan skillnya, karena jujur aku juga nyesel kenapa aku baru mengembangkan diri itu ketika aku lulus S1. Kalau aku udah membagi diri dari S1 itu seharusnya waktu S2 itu bisa tinggal meneruskan aja gitu, nggak perlu meraba-raba dari awal gitu kan. Karena kalau dari S1 itu pengalamannya itu masih sedikit, jadi nanti ketika mungkin di pekerjaan atau mungkin juga ingin melanjutkan ke jenjang yang baru itu perlu untuk meraba-raba kira-kira ini aku harus gimana ya gitu. Masih ada gapnya lah antara mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman organisasi dan mahasiswa yang kupu-kupu ini tuh ada gapnya. Dari pola pikir itu juga sangat berbeda gitu. Dari yang aku temui begitu sih. Oke. Nah kira-kira kan sekarang ini kan kalau jadi mahasiswa kupu-kupu nih ya Mbak ya, biasanya itu kan bosen ya kuliah pulang. Nah kira-kira dari Mbak Dwiana ini ada nggak sih tips biar kuliah itu kerasa berkesan dan bikin kita tuh punya alasan buat ikut kegiatan lain, jadi nggak cuman kuliah doang gitu? Oke. Seperti yang udah aku jelasin tadi gitu ya, kan sekarang kualifikasi pekerjaan itu kan udah banyak banget permintaannya lah, harus minimal punya pengalaman ini, pengalaman itu. Padahal kita sebagai fresh graduate ya kadang pengalamannya masih minim gitu ya. Nah, kita coba deh lihat aja dari segi realistis itu. Sekarang karena kualifikasi pekerjaan ini membutuhkan yang bermacam-macam itu, ya kita harus bisa mengimbanginya. Kita sebagai mahasiswa juga harus berpikir cerdas begitu ya, supaya untuk memenuhi kualifikasi itu ya kita harus mencari pengalaman, mencari skill gitu. Dan tentunya untuk mencari pekerjaan atau mungkin juga di jenjang selanjutnya itu kan banyak sekali pesaing lainnya, nggak cuma 1-2, bahkan mungkin ribuan atau mungkin puluhan ribu. Nah di situ kenapa kita nggak harus kuliah aja, tapi juga harus ngembangin skill, harus punya pengalaman organisasi dan sebagainya ya, karena kita perlu adanya pembeda atau ciri khas kita dari yang lain. Jadi orang yang mau hire kita juga tahu nih, oh anak ini tuh punya potensi ini gitu, ini berbeda dari yang lain. Bayangin aja kalau kita mau daftar pekerjaan tapi kita sama aja kayak yang lainnya, lalu rekrutmen itu apa ya, ngelihatnya kayak ini mah basic, semua orang juga punya gitu. Betul. Jadi kalau dari aku sendiri ya harus sih kalau untuk meningkatkan skill, pengalaman gitu, karena untuk menjadi ciri khas atau juga pembeda begitu. Oke, biar bisa jadi pembeda untuk bisa memenuhi kualifikasi di dunia pekerjaan nanti, begitu ya Mbak? Betul. Nah, dulu kan waktu kuliah nih ya Mbak Dwiana itu memilih penjurusan penyiaran. Nah kira-kira kenapa sih Mbak Dwiana memilih penjurusan penyiaran, dan ada nggak sih tips buat adik-adik yang nantinya akan memilih jurusan penyiaran itu? Oke. Benar ya, betul. Dulu tuh aku waktu kuliah itu memilih jurusan penyiaran. Nah kenapa aku memilih jurusan penyiaran? Karena aku suka ngomong gitu. Basicnya tuh aku suka ngomong. Dari kecil aku dilatih untuk lomba pidato, untuk public speaking. Jadi aku suka ngomong. Jadi aku memilih kira-kira jurusan peminatan mana nih yang aku minati, apa yang aku mau gitu ya. Jadi karena aku suka ngomong, di antara pilihan penjurusan lainnya ya aku memilih penyiaran ini gitu loh. Nah untuk adik-adik semuanya mungkin yang mau memilih penjurusan gitu ya ketika kuliah, kita kan juga ada jurnalistik, ada juga penyuntingan, ada juga penyiaran gitu. Nah, saya kan
pengen banget nih ya untuk bisa menjadi pengajar begitu. Nah, untuk menjadi pengajar ini tentunya juga harus mengasah skill namanya wicara publik atau public speaking. Nah, dengan cara apa? Ya, prodi kita udah menyediakan peminatan, salah satunya penyiaran ya, aku ambil itu gitu. Karena juga kebetulan aku suka. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi editor atau mungkin di sini teman-teman ada yang mau jadi jurnalis gitu, bisa untuk memilih penjurusan sesuai apa yang kalian minati gitu. Jadi tergantung, balik lagi ke teman-teman, kira-kira kalian itu minatnya itu di mana, sukanya di mana, bisa lebih didalami lagi, lebih dikerucutkan lagi kira-kira apa yang kalian minati dan apa yang kalian bisa gitu. Oke, berarti kuncinya minat dan juga sesuai dengan passion kalian ya teman-teman. Nah, kalau aku lihat di CV-nya Mbak Dwiana nih ya, Mbak Dwiana tuh aktif banget di dunia MC, moderator, konten creator. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak Dwiana tuh tertarik dengan pekerjaan itu, dan kira-kira Mbak Dwiana tuh dapat info kegiatan tuh dari mana sih, Mbak? Oke, terkait MC moderator begitu ya. Kalau konten kreator itu di tahun 2021 itu karena untuk mengisi waktu luang aja selama pandemi gitu. Nah, kalau MC moderator begitu ya karena balik lagi karena aku orangnya suka ngomong dan ya aku salurkan itu menggunakan ya skill atau teknik yang aku peroleh dari penyiaran, dari mata kuliah penyiaran itu gitu loh. Nah, untuk aku dapatnya dari mana itu kita juga sebagai mahasiswa itu juga perlu untuk memperluas relasi. Karena ya kita harus realistis begitu ya. Dengan adanya relasi itu juga bisa membawa kita ke arah, mungkin juga ke arah yang lebih baik ya. Kita harus pilih-pilih juga ya relasinya tentunya gitu kan. Nah, dengan adanya relasi ini bisa juga nih kayak dari mulut ke mulut begitu kan. Ini ada tawaran ini, kamu mau nggak gitu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan relasi ini kebetulan waktu aku di Duta Bahasa begitu ya, itu kan juga bermitra dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan juga Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa Nasional begitu. Nah, ketika Balai Bahasa maupun Badan Bahasa ini sedang menyelenggarakan sebuah kegiatan, itu juga membutuhkan peran Duta Bahasa di dalamnya. Jadi ya bisa ikut terlibat di sana gitu, baik sebagai MC, baik sebagai moderator, mungkin kadang juga sebagai narasumber atau sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus juga pernah gitu. Jadi di sana banyak sekali potensi dan juga relasi yang bisa kita dapatkan. Relasinya itu bisa jadi mahasiswa begitu, atau mungkin dari pegawai balai, atau bisa juga bertemu dengan banyak sekali relasi lainnya, seperti relasi dari anak-anak SLB, guru-guru. Jadi kita harus mencari relasi yang kira-kira juga baik ya. Kita kan bisa tahu ya, memilih dan memilah kira-kira relasi mana yang baik untuk perkembangan diri kita sendiri begitu. Oke, berarti memang relasi itu sepenting itu ya? Iya betul, relasi itu sepenting itu. Kita juga harus pintar-pintar untuk memilih relasi itu sendiri ya. Jadi ya janganlah kita untuk mencari relasi di tempat yang kurang baik. Nantinya juga mau nggak mau di mana kita berpijak, di mana lingkungan itu ada, kita kan kalau sebagai kaum minoritas di tempat yang buruk ya mungkin bisa-bisa aja kita akan tertarik ke situ gitu loh. Jadi kita harus menempatkan diri di tempat yang kira-kira bisa untuk mengembangkan skill kita gitu. Oke, berarti kita harus bisa menyesuaikan ke tempat yang dimana itu bisa melatih ataupun mendukung perkembangan diri kita. Betul. Kalau seorang guru bahasa Indonesia nantinya nggak bisa berbicara, nanti gimana gitu kan? Siswanya nanti diajarnya gimana? Aku tahu itu bukan hal yang mudah, jadi memang startnya itu mungkin harus lebih awal terlebih dahulu gitu. Jadi ya udah harus tetap coba lagi, gagal coba lagi kayak. Dulu kita berdua itu waktu semenjak dari S1 itu suka banget ngehalu ibaratnya. Jadi kayak ayo kita main ke luar negeri bareng yuk, kayak gitu-gitu. Itu mah cuma celotehan ya. Mimpi kita yang dari dulu, dari S1 yang cuma bercandaan aja, itu ternyata bisa membawa kita ke kenyataan gitu loh. Taruh mimpi kalian itu ibaratnya 5 cm di depan kepala kalian, karena kita nggak akan pernah tahu berapa
tangga kegagalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri, kayak gitu.